Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esatun Hasanah, mahasiswi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syarkum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Ibu Neni Hayani, SHMH. Apa kabar Ibu? Semoga Ibu dan kawan-kawan sekalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan. Baik kawan-kawan, jadi begini, dalam mengajukan suatu gugatan terdapat aspek mengenai kompetensi pengadilan. Kompetensi itu sendiri dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus perkara apabila telah sesuai dengan kompetensinya atau kewenangannya. Jadi penting bagi para pihak untuk melihat sejauh mana kompetensi atau kewenangan dari suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan. Nah kawan-kawan, mengapa saya katakan penting? Karena dalam hukum acara perdata itu, kalau kita sampai salah memasukkan gugatan atau permohonan, tentu akan berakibat fatal. Tentunya akan mengakibatkan gugatan itu tidak dapat diterima atau di-NO. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus mengulang semua proses dari awal lagi. Sementara itu, dalam hukum acara perdata semua proses itu sudah diatur sehingga kita harus mengikuti aturan tersebut. Kita tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat banyak peradilan, dan tentunya peradilan-peradilan tersebut masing-masing memiliki kompetensi atau kewenangannya sendiri. Nah, berbicara mengenai kompetensi pengadilan juga nanti akan berkaitan dengan hak eksepsi yang dapat diajukan oleh tergugat pada sidang pertama. Di dalam hukum acara perdata itu ada dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Nah, untuk video kali ini saya khusus akan membahas mengenai kewenangan relatif. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita simak langsung presentasi berikut ini. Nah, kawan-kawan, sebelumnya di sini ada beberapa penyebutan ya tentang kewenangan relatif. Ada yang menyebutnya kekuasaan relatif, kemudian kompetensi relatif. Dan mungkin tadi juga sebelumnya saya sudah menyebutkan ketiga-tiganya, dan kawan-kawan tidak perlu bingung apa yang membedakan dari ketiga kata tersebut karena semuanya ini memiliki arti yang sama. Lanjut pada pembahasan pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan kewenangan relatif itu dan apa yang membedakan antara kewenangan relatif dengan kewenangan absolut. Nah, bicara tentang kewenangan relatif, untuk mempermudah pemahaman kita buat saja satu pertanyaan. Ke pengadilan agama manakah perkara itu diajukan? Atau bisa juga ke pengadilan negeri wilayah manakah perkara itu dapat diajukan? Artinya, jika kompetensi absolut itu berkaitan dengan jenis perkaranya atau pengadilan manakah yang berwenang mengadili dan memeriksa jenis perkara tertentu, maka kompetensi relatif ini berkaitan dengan yurisdiksi wilayah hukum antar pengadilan. Kemudian berkaitan juga dengan kediaman atau tempat tinggal para pihak yang berperkara di pengadilan. Contoh mengenai kewenangan relatif itu seperti kewenangan antar Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Nah, dua pengadilan ini sama-sama merupakan pengadilan tingkat pertama, sama-sama peradilan yang berwenang memeriksa perkara sengketa perdata Islam. Artinya dua peradilan ini merupakan peradilan sejenis, tetapi yang membedakan adalah wilayah hukumnya. Pengadilan Agama Bandung, wilayah hukumnya berarti mengadili perkara yang berada di wilayah hukum Peradilan Bandung. Peradilan Agama Bandung tidak bisa mengadili yang menjadi wilayah hukumnya Peradilan Bogor. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu mengenai asas kompetensi relatif. Nah, kawan-kawan, di sini ada 4 asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif. Nah, asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif ini secara khusus dan terperinci diatur juga dalam pasal 118 HIR yang menentukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas actor sequitur forum rei,
yaitu gugatan diajukan di pengadilan di mana tergugat berdomisili. Nah, yang dimaksud tempat tinggal tergugat adalah tempat tinggal yang berdasarkan KTP, kartu keluarga, atau surat pajak. Asas Aktor Sekuritor Forum Rei ini sebetulnya merupakan salah satu implementasi dari asas Aude et alteram partem, yaitu hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara secara adil, karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan penggugat yang belum tentu benar. Oleh karena itu, tergugat yang belum tentu bersalah juga harus dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah datang ke pengadilan yang berada di wilayah hukum penggugat, yang bisa saja ternyata tempatnya itu jauh dari tempat tinggal tergugat. Namun, kawan-kawan, ada yang perlu digarisbawahi bahwa di luar dari asas tersebut, pasal 118 ayat 3 HIR juga memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di mana tempat tinggal si penggugat. Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman si tergugat ternyata tidak diketahui keberadaannya. Dan dalam hal penerapan ketentuan ini pun tidak boleh sampai si penggugat memanipulasi. Artinya harus didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya yang kedua itu ada asas aktor sequator forum rei dengan hak opsi. Asas ini berkenaan dengan apabila pihak tergugat ternyata terdiri dari beberapa orang dan masing-masing dari mereka bertempat tinggal di beberapa wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda. Maka hukum memberikan hak kepada si penggugat untuk memilih salah satu di antara tempat tinggal para tergugat. Nah, dengan demikian, si penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan negeri yang dianggap paling menguntungkan atau mungkin bisa yang paling memudahkan baginya dalam pengajuan saksi nantinya. Lalu, bagaimana untuk jenis sengketa hutang piutang? Di mana ada 3 kedudukan, yakni pihak debitur, debitur pokok, dan penjamin. Pengadilan wilayah manakah yang berhak atau berwenang untuk mengadili perkara tersebut? Apakah diajukan kepada tempat tinggal si debitur atau tempat tinggal si penjamin? Nah, dalam hal ini, meskipun tergugatnya terdiri dari beberapa orang serta tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri yang berlainan, tetapi sudah seharusnya gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal si penjamin. Selanjutnya, yang ketiga itu ada asas forum rei sitte. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada. Jadi kawan-kawan, dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak, maka gugatan itu harus diajukan ke pengadilan negeri di tempat mana barang objek perkara diletakkan. Lalu sama halnya dengan asas yang pertama, forum rei sitte juga terdapat forum rei sitte dengan hak opsi, yaitu kalau objek perkara terdiri dari beberapa barang tidak bergerak yang terletak di beberapa daerah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka penggugat dapat melakukan pilihan juga. Jadi si penggugat itu dapat kebebasan untuk mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan negeri yang dianggap paling menguntungkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada domisili yang dipilih. Jadi gugatan itu diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih atau disepakati. Misalnya, pihak A dan pihak B mengadakan suatu perjanjian perdagangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perjanjian itu mereka, para pihak yang mengadakan perjanjian, diberikan kebebasan berkontrak. Artinya, para pihak dapat bebas untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan yang diperjanjikan tersebut, baik mau dari segi formil maupun material. Misalnya,
mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, kemudian bagaimana tata cara pembayarannya, pilihan domisili para pihak, lalu pilihan hukum, serta pilihan pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili bila mana di kemudian hari terjadi sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian. Nah, kemudian dalam hal terjadinya sengketa dan para pihak tidak menemui kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Kemudian muncullah pertanyaan, pengadilan negeri manakah yang berwenang mengadili perkara tersebut? Pengadilan negeri sesuai domisili yang dipilih para pihak dalam perjanjian, ataukah pengadilan negeri domisili tergugat? Nah, dalam hal ini, para pihak tetap terbuka melakukan pilihan untuk memilih pengadilan negeri yang disepakati atau memilih pengadilan negeri di tempat mana tergugat bertempat tinggal. Jadi, seperti yang disebutkan tadi, dalam hal ini, si gugatan itu diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih atau yang disepakati dalam akta perjanjian. Nah, kawan-kawan, dari beberapa asas yang tadi sudah saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam pasal 118 HIR atau 142 RBG itu mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam kewenangan relatif pengadilan. Yang pertama yaitu gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang pengadilan negeri diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan tergugat. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat. Lalu jika gugatan itu mengenai benda tetap tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Dan jika benda tersebut ada dalam beberapa daerah hukum pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu pengadilan negeri menurut pilihan penggugat. Dan yang terakhir, apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih atau ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih. Lalu bagaimana keabsahan gugatan jika ada perubahan tempat kediaman tergugat setelah gugatan diajukan? Nah, kawan-kawan, dalam hal perubahan tempat kediaman setelah gugatan diajukan itu tidak akan mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan penggugat. Berikutnya, dalam hal eksepsi kewenangan relatif, ini diatur pada pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR, bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif itu harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Jadi kawan-kawan, dalam hal eksepsi kewenangan relatif itu hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama, setidaknya sebelum mengajukan tangkisan lain. Nah, bila tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Kemudian berbeda dengan halnya dalam eksepsi kewenangan absolut di mana hakim secara ex officio, yaitu tidak bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangan absolut tersebut, hakim tetap harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara, manakala perkara itu bukan wewenangnya, tetapi wewenang mutlak pengadilan lain. Nah, namun dalam hal eksepsi kewenangan relatif itu, hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memutuskan suatu perkara apabila tergugat mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut.
Kemudian, pengajuan eksepsi kewenangan relatif juga dapat dilakukan secara lisan ataupun berbentuk tulisan. Pasal 133 HIR ini memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Hakim yang menolak dan tidak mempertimbangkan eksepsi lisan dianggap telah melanggar tata tertib beracara, dan tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain secara lisan, eksepsi dapat juga diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat 2 dan pasal 121 HIR. Baik, kawan-kawan, cukup sekian materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua, terutama bagi saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.